Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Hadir kembali pastinya Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amil ya, as a host DJ hari ini sudah siap untuk memandu 1 jam ke depan. Pastinya dengan informasi kesehatan yang daging ya. Banyak hal yang kita akan pelajari dan ketahui mengenai kesehatan hari ini. Sudah hadir di studio Pak Nyoto Stianto. Beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, welcome back ya. Kemarin saya lihat di handphone saya tuh biasa dong suka scroll lagi bete gitu ya. Tiba-tiba denger berita tentang masalah Mat Solar kena stroke gitu ya. Bahkan dia juga udah susah untuk bicara apa segala macem. Padahal kan saya paling sering tuh nonton film sinetron Bajai Bajuri ya. Kemudian juga saya dulu suka juga dengerin cerita di YouTube tuh Cak Nun ya, tentang bahas dari masalah budaya sampai politik. Cak Nunnya udah jarang nongol karena ternyata punya masalah stroke gitu. Mas Tukul. Oh iya, Tukul Arwana juga kita sering 4 mata ternyata punya masalah kena stroke. Jadi kita bahas stroke aja kali ya. Oke. Kenapa stroke ini kita bahas? Karena tadi ya, selain banyaknya kasus yang muncul dan rupanya stroke ini menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Nomor 2-nya jantung. Nomor 3-nya gak punya duit. Penyebab kematian tercepat. Karena jadi stroke juga tuh akibat mikirin hal itu ya kan. Kok ngaku sih? Tapi saya enggak lah, saya kan sehat-sehat selalu. Iya, meskipun gak punya duit, yang penting hati bahagia ya kan. Iya, menghibur diri. Pak Nyoto sehat terus, alhamdulillah. Iya, termasuk senior yang terkenal loh ya. Deddy Corbuzier pas saya cari-cari dulu juga pernah kena stroke iskemik, tapi tetap normal kembali kan seperti ya, artinya berarti sebetulnya masih ada yang bisa disembuhkan ya. Iya. Oke, jadi hari ini spesifik kita akan bahas mengenai stroke. Buat Anda yang ingin berinteraksi bersama kami boleh ya, langsung aja WhatsApp ke 081511103103. Anda juga bisa menyaksikan kelucuan dan menggemaskannya kita berdua melalui YouTube channel Ziman Herbal. Jangan lupa subscribe ya. Emang lucu dan mengemaskan kita. Oh ya, dikit-dikit lah. Tergantung tanggal. Ya. Oke, stroke sendiri ini adalah, mungkin banyak orang yang sudah tahu ya, stroke itu adalah penyakit yang menyerang syaraf, pembuluh darah. Ada penyumbatan pembuluh darah gitu ya kan. Nah, stroke sendiri itu sebetulnya banyak penyebabnya ya Pak Nyoto ya? Ya banyak lah penyebabnya. Tapi kan intinya begitu, ada sumbatan di otak gitu ya. Akibatnya ada penyempitan pembuluh darah di otak, dia kena serangan stroke. Stroke itu sendiri juga ada 2 jenis. Ada stroke ringan seperti stroke iskemik ya. Begitu dia menyumbat, sebentar lepas lagi sumbatannya. Akibatnya bisa recovery normal, sebut stroke iskemik. Tapi yang paling repot udah menyumbat, dia nggak permanen. Akibatnya pembuluh darahnya mengembang jadi pecah, namanya stroke hemorrhagic. Padahal kan yang namanya otak kita itu bisa berpikir dan mengelola semua yang ada dalam tubuh kita ini kan melalui otak semua. Sistem saraf semua di otak. Sensor motoriknya ada di otak. Nah, kalau kita lihat otak itu kan butuh pasokan oksigen, nutrisi ya kan. Semuanya butuh melalui saluran pembuluh darah untuk menghidupi otak itu sendiri. Nah, kalau udah kekurangan asupan oksigen dan nutrisi, maka sel-sel di mana ada sumbatan itu kan pasti area otak itu akan mati. Nah, kematian area di otak itu kan kalau seandainya dalam jangka lama yang area yang makin mati makin banyak. Akibatnya kualitas hidup orang yang kena stroke, yang terutama hemorrhagic stroke itu ya, itu pasti menurun gitu loh. Jadi termasuk kognitifnya, daya pikirnya, dan sistem emosionalnya banyak deh, karena otak itu kan bagiannya macam-macam ya. Nah, akibatnya apa? Itu fungsi kehidupannya juga berkurang, jadi otomatis nggak bisa kembali normal. Dan orang yang udah kena stroke itu juga risikonya untuk kena stroke kedua kalinya lagi lebih besar lagi. Udah stroke kedua kali, kena resiko stroke ketiga kali makin lebih besar lagi.
Nah itu kan kondisi yang gawat darurat sebenarnya kan. Makanya stroke itu suka disebut the silent killer. Ya kan? Killer itu kan penyakit, pembunuh, cuma bunuhnya diam-diam gitu kan, ngumpet-ngumpet. Lebih dari mafia ya Klek. itu. Penduduk kena serangan, ya kan? Penduduk tahu-tahu say goodbye. Nah, bedunduk itu bahasa apa ya? Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Temannya ujuk-ujuk Ya, gitu. itu bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk gitu ya. Nanti kita bahas berikutnya. Oke, baik. All about stroke menjadi tema kita hari ini. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pengennya sih kita senantiasa sehat, itu yang kita usahakan terus menerus ya. Jadi nggak pernah lelah untuk peduli pada diri kita ini ya, karena kalau udah sakit tuh kita udah nggak bisa berkontribusi gitu, apalagi kalau sakitnya itu adalah stroke. Mudah-mudahan nggak ada satupun di antara kita dan anggota keluarga yang terkena ya. Tapi kalau misalnya memang ada ya, nanti ada cara penanganannya. Plus bagaimana sih sebetulnya untuk mencegahnya. Kita masih bahas di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Yang pengen nanya tuh boleh langsung aja WhatsApp di 081511 103 103. Jadi tadi stroke itu adalah penyakit yang disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah di otak. Stroke sendiri ada dua, yang ringan atau iskemik dan yang berat ya. Kalau yang ringan itu berarti akan dengan cepat kemudian disembuhkan. Kalau yang berat ini memang butuh penanganan yang lebih optimal gitu ya Pak Nyoto ya. Iya betul. Oke, terus gimana sih kita tahu ada alert atau ciri-ciri bakalan terkena serangan stroke, itu bisa dideteksi nggak? Ya biasanya kan orang itu nggak langsung sebenarnya ya kena stroke itu tiba-tiba, karena sebenarnya kadang-kadang ada gejala tapi jarang orang aware bahwa itu gejala gitu. Jarang yang sadar gitu kan. Misalnya tiba-tiba mukanya itu salah satu sisinya turun gitu kan, akibatnya Mukanya salah satu sisinya turun. mulutnya menyon gitu ya, misalnya kan mulutnya menyon, matanya turun, terkulai gitu kan. Nanti berapa detik baik lagi, itu udah juga sama. Juga ada kena serangan stroke itu walaupun gejala gitu kan. Kemudian tiba-tiba tangannya mau digerakkan, mau yang kiri atau yang kanan, itu susah atau berat sekali ya. Itu udah kena gejala stroke ya. Kadang-kadang mau jalan kok kakinya berat banget, akibatnya mau nggak mau diseret. Nah itu udah kena gejala, atau tangannya nggak bisa diangkat ke atas, itu udah gejala stroke. Tapi ada kesemutannya dulu gitu atau enggak? Bisa jadi, itu juga salah satu. Kalau kesemutan kan memang susah di jalan digerakin. Itu karena kedudukan lama terus keinjek. Itu kesemutan ya, beda ya. Kalau stroke memang nggak bisa bergerak. Nggak bisa kita koordinasi untuk bergerak gitu kan. Walaupun beberapa detik atau menit kok bisa lagi, padahal itu udah gejala stroke. Atau mengucapkan kata-kata ya kan, begitu mengucapkan kata-kata kok jadi cadel atau lidahnya keluh gitu kan, kemampuan bicaranya. Pak Jato. Gitu. Nah itu jangan-jangan tadi saya ngomong apa ya? Nah itu ternyata gejala stroke ringan gitu. Ataupun ngomong sulit diucapkan ya kan, mau ngomong ini kok nggak keluar, lidahnya keluh. Nah itu bisa gejala stroke ringan, tapi kan orang enggak paham. Tapi ada gejala stroke lain tuh, misalnya mual dan muntah ya kan. Oh, sampai mual muntah. Mual dan muntah itu kan gejala umum untuk penyakit apapun. Aku sering loh ya. Pak kalau mual itu. Itu emah kali. Bukan stroke gitu kan. Mual kalau udah tanggal tua mual ya. Terus sakit kepala hebat gitu ya. Sakit kepala hebat sampai leher kaku, pundak kaku, pusing kayak orang vertigo ya, berputar. Itu juga gejala stroke loh, yang kadang-kadang kita nggak sadar. Pundak kaku. Tapi sambil sakit kepala berat ya, sakit kepala berat gitu kan. Contohnya presenter yang terkenal kita itu Tukul kan dulu sering sakit kepala, tapi dia minum obat warung aja, padahal dia mungkin gejala stroke sebelumnya ya. Oh jadi kalau sering sakit kepala hebat bisa jadi sakit kepala hebat, kaku, leher, pundak sakit ya kan, pegel. Nah itu berputar, vertigo bisa gejala stroke. Sampai penurunan peningkatan kesadaran ya udah umum lah, itu pasti stroke. Atau dia mau menelan makanan, tiba-tiba kok tersedak nggak bisa nelen, itu juga lagi mau makan kena serangan stroke kan nggak bisa menelan. Walaupun nanti beberapa menit kemudian kok bisa. Nah itu disfagia, itu bisa juga gejala stroke ringan. Kemudian juga keseimbangan terganggu, mau jalan tiba-tiba jatuh. Sempoyongan. Ya kan, padahal nggak ada batu, nggak ada apa, sempoyongan. Keseimbangannya nggak bisa dikontrol, nggak bisa koordinasi, itu juga bisa gejala stroke. Ataupun kita melihat segala sesuatu itu tiba-tiba gelap, atau kadang-kadang penglihatannya ganda.
Itu bisa gejala stroke ringan gitu juga. ya. Iya. Nah, hal itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita nggak aware bahwa itu kita udah punya gejala stroke kalau kita nggak berubah pola makan, gaya hidup, mentalitas. Lama-lama bisa kena stroke yang lebih berat. Nah, itu yang bisa menyebabkan kerusakan di organ-organ kita sehingga kita invalid. Itu kan yang kita harus hindari. Nah, Karena stroke itu kalau dulu kan memang lebih banyak menyerang mereka yang sudah senior ya. Tetapi sekarang ternyata banyak juga yang masih muda terkena stroke. iya, yang ya kan? junior ikut-ikutan. Iya, si Irgi Farezi Iya, itu kena Irgi juga Farezi ya kan. juga kena juga. Aduh. Fahmi Bu, Itu sebetulnya juga faktornya sama. apa sih Kak kalau masih muda? Karena kalau namanya penyumbatan itu kan biasanya makanan ya Pak yang nyumbat Iya. pembuluh darah atau Pertama, terlalu makanan, stres ya. atau bagaimana? Karena kan zaman sekarang itu banyak sekali godaan dari pola makan yang nggak benar. Kita konsumsi makanan dimanapun ya sekarang kan tinggi dengan karbohidrat gula, ya kan tinggi juga makanan yang berlemak tinggi. Kemudian kan protein-protein yang buruk. Kemudian juga gaya hidup zaman sekarang banyak yang kurang tidur. Karena kan zaman sekarang anak-anak Gen Z, Gen milenial itu banyak yang begadang, insomnia, ya kan. Akibatnya menyebabkan anak generasi muda pun juga bisa kena stroke. Ya kan, nggak melulu yang senior. Yang junior juga bisa sama ya. Nanti kita bahas lagi. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Pastinya Anda tetap bersama kami. Kita menuju lagunya keren loh Bang Yuto ya. Ingat nggak lagu ini nyanyi siapa? Arman Maulana dan teman-temannya Gigi. Lagunya judulnya adalah 11 Januari, dihadirkan spesial untuk Anda hari ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat Persembahan Ziman, dan bisa Anda simak seminggu sekali di radio kesayangan Anda. Ini dia Gigi, Arman Maulana and the Gangs dengan 11 Januari. Kiat Sehat, Awet Muda Tanpa Obat. Jadi udah paham ya tadi yang dibilang Pak Nyoto tuh kalau udah ketemu sama ciri-ciri yang disampaikan tadi, hati-hati dan waspada. Jangan-jangan itu memang menjadi awal dari adanya serangan. Makanya kalau udah berasa bahwa ada yang gak enak ya, sering banget kepala pusing yang berat itu, kemudian sering tiba-tiba gak bisa bergerak. Nah itu mesti segera saja diperiksakan. Emang bisa Pak kemudian kalau gejala itu muncul terus diobatin kemudian jadi sembuh? Jadi kan kalau orang yang punya masalah ya, karena ada yang tadinya itu kok waktu jalan itu dia dalam perjalanan kan berproses, lagi beraktivitas gitu ya, tiba-tiba mau menggerakkan kakinya itu berat banget salah satu kaki, sehingga jalan-jalan pun diseret. Coba kalau dia istirahat sejenak, menenangkan diri gitu kan, terus juga segera cek ke dokter, itu kan mencegah kena serangan stroke sebenarnya. Cuma kan kebanyakan orang nggak sadar kakinya berat, sangka kenapa ya berat, ya udah diseret-seret dikit nggak apa-apa deh, ya kan? Dipaksain gitu. Tiba-tiba berapa jam kemudian malah dia kehilangan kesadaran karena stroke-nya memang benar-benar berat. Karena harus dalam kondisi itu kan nggak boleh beraktivitas dulu, ya kan? Segera istirahat apa segala macam, kita cari solusi, kita ke medis agar jangan sampai terjadi serangan stroke, ya kan, seperti Jadi kalau misalnya ketemu gejala-gejala gitu, apa yang mesti kita lakukan? Ya kalau kita udah tiba-tiba mulutnya menyon gitu ya, kan ada stroke, ada juga Bell palsy, beda ya. Ini kalau tiba-tiba Bell palsy itu kayak Cyrano Carno dulu ya. Ya itu nanti kita langsung ke medis agar kita dapat nasihat-nasihat yang positif ya untuk pola makan, pola diet dan segalanya, agar kita tidak kena serangan stroke yang lebih berat lagi. Dan bagi mereka yang punya penyakit degeneratif ataupun metabolic disorder, itu juga punya faktor risiko yang tinggi seperti orang yang hipertensi. Jadi orang yang tekanan darahnya tinggi lewat dari 100 per 140 mg per mercury ya. Misalnya tekanan sistoliknya 100 di atas 140 mm mercury. Kemudian yang di bawahnya itu diastoliknya di atas 90 mm mercury. Itu hati-hati. Ya, itu resiko kena stroke bisa. Jadi orang hipertensi harus berusaha menurunkan tekanan darahnya senormal mungkin agar tidak kena risiko stroke. Oh, jadi diabetes, ada orang-orang yang rentan terkena stroke. Termasuk yang diabetes, yang gula darahnya tinggi, kemudian yang kolesterolnya dicek, kolesterol total 200 mm higradrium atau mercury, itu juga resikonya tinggi. Dan mereka yang kegemukan, obesitas, itu juga biasanya kan obesitas ujung-ujungnya juga punya masalah dengan hipertensi, punya masalah dengan kolesterol. Itu juga faktor risikonya tinggi. Nah, dan juga orang yang, kalau orang obesitas kan biasanya sleep apnea ya, kalau tidur itu ngorok ataupun sulit bernapas, itu juga bisa kena
stroke transient ischemic attack gitu ya. Dan juga orang yang hobinya merokok ya. Ini kalau merokok ini kalau bisa jangan sampai berbungkus-bungkus, apalagi 1 slop sehari ya. Harusnya ya rokoknya minta teman aja. Jadi jarang beli kan, rokoknya dikit. Syukur kalau berteman yang tidak merokok jadi nggak ikutan minta ya. Kalau berteman kita itu minta sama teman, bergaulah sama orang yang tidak punya rokok, jadi mau minta kan nggak ada. Ya jadi jangan merokok lah intinya ya. Iya. Kurang olahraga. Jadi orang yang kerjanya di kantor, udaranya dingin, di depan komputer dan jarang bergerak, jarang olahraga, aktivitas fisiknya jarang, itu punya risiko tinggi kena stroke. Sebetulnya muara dari itu semua adalah karena adanya penyumbatan pembuluh darah kan. Jadi tadi itu jadi kita jarang bergerak ya, kemudian makanan nggak bagus, hipertensi otomatis ya, apalagi diabetes yang itu semua itu adalah penyakit-penyakit yang memang ada gangguan di pembuluh darah. Ya, jadi kalau pembuluh darah kita itu ada penyempitan, penyumbatan. kalau penyempitannya di otak itu kan bermasalah, apalagi kalau udah ada penyempitan di otak sebelah kiri, walaupun sudah rilis gitu ya, kan dari area otak yang mati. Akibatnya kalau dia penyempitan otak sebelah kiri, matinya di bagian sebelah kanan. Ada penyempitan otak sebelah kanan, matinya sebelah kiri, jadi kebalikannya ya. Tidak bisa koordinasi. Jadi yang nggak bakalan terkena stroke adalah mereka-mereka yang tidak punya otak. Otaknya kecil tapi pembuluh darahnya gede-gede. Oke, jadi paham ya. Jadi ada mereka-mereka yang rentan. Ada profesi-profesi tertentu nggak yang misalnya itu jadi rentannya yang kurang gerak itu pertama ya? Kurang gerak, apalagi kerja di suatu yang tensinya tinggi. Jadi stresnya tinggi, ya kan, deadline-nya tinggi. Akibatnya dia kurang istirahat, banyak pikiran, kejar target konsumsi terus. Makanan karena nggak ada waktu, makanan siap saji semua. Iya, sembarangan. Iya, sembarangan. Nah, akibatnya itu rentan kena serangan stroke. Dan itu bisa kena orang yang masih junior, masih muda, generasi Gen Z, generasi milenial ya kan. Nah, apalagi ada masalah kecanduan alkohol dan konsumsi obat-obatan terlarang gitu ya, narkoba dan sekitarnya. Wah, itu Santika. Nah, itu sih memang dicari sih kalau itu mencari penyakit. Jadi habis makannya makan sate kambing, sop kambing, makannya duren, itu konsumsi bir bintang, besoknya langsung kolaps. Nah, itu karena faktor makanan yang kelewat banyak ya. Dan banyak lemak tinggi, kolesterol tinggi ya. Kalau itu mah udah nggak perhitungan tinggi, ya. Itu bisa. Kan kebanyakan orang yang pergi ke luar negeri ataupun lagi ada pesta, konsumsi makan enak-enak, dimakan semua, apalagi usianya udah lanjut, selesai pesta kena serangan stroke. Ya kan, karena faktor tidak ada sebetulnya kalau dikatakan itu sih, itu juga kan take time sih ya Pak. Pasti kan butuh waktu ya untuk sampai pada penyumbatan pembuluh darah itu kan. Jadi memang lifestyle kita yang memang kurang bagus itu yang menjadi pemicunya sebetulnya gitu ya. Betul. Kalau mungkin tadi habis pesta terus kena stroke itu bisa cuma jadi jalaran doang, karena sebetulnya kita sudah punya modal dengan penyumbatan itu kan. Sudah ada modalnya, terus modalnya kita tambahin. Jadi dikasih booster. Booster. Ya sudah, kalau begitu kita nyanyi aja dulu deh Pak, daripada pusing-pusing kena stroke ya nggak sih. Sekarang saya ajak Anda buat gabung sama Judika. Sampai kau jadi milikku judul lagunya. Kita goyang dulu ya sambil olahraga biar sehat senantiasa. Judika. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi sekarang ini kalau mau makan ya, mau masukin mulut, dipikirin dulu. Jangan cuman karena emosi. Habis enak sih Mbak Jonto, gimana sih? Gorengan ya kan, makanan-makanan yang asin-asin, yang dibakar ya kan, yang pokoknya yang itu enak semua sih Pak Nyoto. Tapi mau enak apa mau stroke? Betul ya. Jadi kan kalau udah punya masalah, udah pernah kena gejala stroke aja deh, kita pola makan harus banyak makan sayur-sayur, buah-buahan yang segar setiap hari. Nah, kayak saya sendiri udah rajin makan buah. Kenapa? Teman saya makan buah itu sampai rambutnya itu nggak ada uban loh ya. Saya udah ada uban baru sadar bahwa buah itu bagus. Makan gitu ya. Buah bisa rambutnya nggak beruban? Ya nggak tahu juga. Serius? Buah apa? Semua macam buah. Dia rajin sekali konsumsi buah. Jadi makanan umumnya utamanya itu buah-buahan ya. Nah, kalau udah punya masalah stroke gitu ya, jeruk, pir, apel, melon, pisang, dan semangka jadi makanan umum karena kan banyak mengandung kalium untuk menurunkan tensi darah.
Kemudian makanan-makanan yang kadar seratnya tinggi seperti biji-bijian utuh ya kan, kacang-kacangan dan seperti oatmeal gitu ya, gandum oatmeal, apalagi itu yang kacang-kacangan dia, jagung, nasi merah, itu juga jeli-jeli, itu juga membantu untuk menurunkan kolesterol. Kemudian makanan yang kadar asam lemak omeganya tinggi seperti ikan salmon, kemudian ikan tuna, ikan kembung juga ada sih, sarden juga ada ya. Kalau kaliumnya tinggi, kemudian omega 3-nya tinggi, mencegah peradangan di pembuluh darah gitu ya. Kemudian mengurangi asam lemak jenuh. Jadi kalau konsumsi susu ya pilih yang susu rendah lemak gitu ya. Dan konsumsi daging merah dibatasi, kebanyakan daging putih atau daging ikan-ikan lebih jarang lemaknya ya. Lemaknya juga bisa detoks sama tubuh kalau dari ikan ataupun dari unggas lebih mudah gitu kan. Daripada daging merah yang dagingnya banyak lemaknya, itu yang kita khawatirkan ya kan. Kemudian asupan gula ini baik yang hidden sugar itu harus dihindari karena kebanyakan konsumsi makanan yang manis-manis menyebabkan apa? Kadar gula darah tinggi, nanti lama-lama bisa kena gejala stroke, ya. Apalagi garam nih, yang masalah ini garam, karena banyak orang kecanduan garam. Jadi kan batas orang konsumsi garam itu nggak boleh 2.400 mg per hari, tapi kebanyakan. Itu seberapa itu Pak? Berapa ya, sendok? Bersendok-sendok lah, ya kan. Dan orang Afrika itu hobinya yang asin-asin, jadi konsumsi yang udah asin bagi dia kurang asin karena udah terbiasa, tapi kebanyakan meninggalnya karena stroke. Jadi faktor suku juga bisa karena gaya pola makannya nggak beres gitu ya. Terus konsumsi makanan instan ya, mie instan, semua yang serba instan itu pasti banyak pengawet. Pengawetnya itu natrium nitrat atau sodium nitrat, itu kan garam. Dan ini dapat merusak pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita rusak, ada trombus, ada plak, akibatnya timbunan plak itu dibawa ke aliran darah otak jadi stroke. Mengurangi makanan juga yang santan-santan ya kan, karena itu juga menyebabkan kolesterol tinggi, akibatnya stroke juga. Nah, jadi yang kita perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian yang semuanya kalau bisa kita konsumsi dalam kondisi raw atau mentah yang segar. Sehingga tubuh mampu melenturkan pembuluh darah kembali, membongkar semua sampah-sampah yang ada di pembuluh darah sehingga tidak terjadi penyempitan pembuluh darah yang memperberat risiko stroke, apalagi bagi mereka yang kena stroke. Jadi pola makan benar-benar harus dijaga dan diubah. Sekaligus kalau sudah sehat kembali, kita harus olahraga, karena orang yang olahraga, baik olahraga kelenturan seperti yoga, seperti tai chi, olahraga aerobik jogging, ataupun sebagainya, jogging, itu melenturkan pembuluh darah, akibatnya mencegah kena risiko serangan stroke ataupun yang sudah kena stroke agar tidak kena serangan berikutnya, dan bisa meningkatkan kualitas hidup dan dia bisa kembali normal. Pokoknya disempetin ya waktunya, Iya. meskipun cuma sebentar, tetap kita lakukan gerakan-gerakan tersebut karena dia sangat bermanfaat bagi kesehatan kita dalam jangka panjang. Nah, ada lagi nih suplemen yang sangat efektif untuk membantu penderita stroke atau mencegah kita nggak kena stroke, yaitu Ziman. Ziman ini makanan yang kaya dengan kandungan buah-buahan seperti mengkudu, delima, kulit manggis, yang kandungannya itu diantaranya sangat efektif untuk melenturkan pembuluh darah, sangat efektif untuk mencegah hipertensi karena dia juga mengandung kalium yang merilis ya cairan tubuh yang ada di pembuluh darah itu agar bisa keluar sehingga tensi darah kita normal. Kemudian juga membantu tubuh kita untuk mencegah terjadinya plak di pembuluh darah. Dan Ziman itu kalau dikonsumsi rutin bagi mereka yang penderita stroke juga mempercepat proses penyembuhannya. Ya, jadi bagi mereka yang sudah kena stroke ya, sampai dia cuma masalah fungsi bicara terganggu, fungsi koordinasi terganggu, fungsi gerak tubuhnya juga terganggu, konsumsi Ziman rutin plus ikut terapi untuk stroke ya, kan biasanya untuk gerak juga diajari lagi ya, itu akan membantu untuk proses kesembuhan secara optimal sehingga mampu beraktivitas lagi secara normal. Jadi bagi mereka penderita stroke, begitu udah mendengar Ziman, jangan ragu-ragu lagi untuk menjadikan salah satu makanan rutin yang dikonsumsi 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam.
Moga-moga dia kembali menemukan kesehatannya dan menuju kesehatan yang paripurna, kan seperti Oke, itu. jadi itu harus persistence ya, kita Iya. lakukan secara terus-menerus dan memang butuh waktu karena itu bekerja dia memang untuk sistemasi dan membersihkan atau detoksifikasi dari tadi pembuluh darah. Ya, kalau mau tahu di mana cara carinya Ziman, itu ada di radio kesayangan Anda ini ya, atau mungkin di marketplace udah banyak sekali. Ziman ini begitu istimewa karena kandungannya tadi dari buah-buahan yang memiliki antioksidan tinggi dan itu diproses secara dingin, jadi enzimasinya masih sangat tinggi. Oke, Pak Nyoto, ayo deh kita gerak-gerak lagi ya. Oke, lagu apa olahraga nih kali lagi. ini? Ini lagunya keren banget, Jazzy Style dari Citra Scholastika. Oh, oke. Dihadirkan spesial untuk Anda. Ini dia dengan Pasti Bisa Citra. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak buat Ziman Lovers yang selalu sial loh bareng Nena sama Pak Nyoto ya kan. Kita selalu jumpai dan sambangi Anda untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan pastinya di radio kesayangan Anda ini. Dan bisa diakses juga di YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Stroke, jadi all about stroke kita sudah bahas sih tadi. Jadi ini sebabnya apa, pemicunya apa, makanan-makanan apa yang mesti dihindari, makanan-makanan apa yang direkomendasikan ya, penanganan-penanganan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan. Tadi sudah dibahas sama Pak Nyoto, termasuk juga mereka-mereka yang punya risiko tinggi untuk terkena stroke ini. Nah, kita sudah paham. Nah, sekarang ada suplemen yang memang itu bisa membantu ya untuk lakukan detoksifikasi, bisa mengurai, menghilangkan sampah, menambah kemudian kandungan-kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Itu namanya Ziman. Ziman ini terdiri dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ya Pak Nyoto ya. Iya, betul. Jadi ada mengkudu, ada pegagan, Iya, betul. ada kulit manggis, ada apa hayo. Kok Bapak Oke. nungguin aku sih? Kita sering-sering bukannya gitu ya, kan nyaut. kita cerita tentang ya saya tahu sekarang deh. Tahu deh. Nah, Ziman itu kan ada suatu buah yang sangat terkenal ya, itu buah mengkudu ya. Mengkudu itu menurut Neil Solomon MD PhD ya, namanya juga dokter di Amerika MD PhD ya. Neil Solomon tuh mengatakan mengkudu itu mengandung fitonutrien yaitu scopolutin yang bisa melebarkan saluran pembuluh darah yang sempit. Jadi kalau udah kena pembuluh darahnya sempit, begitu dilebarkan otomatis kan sumbatannya kebongkar ya. Dan meningkatkan suatu antioksidan yang namanya superoksida dismutase. Ini rajanya antioksidan dalam tubuh kita, glutathione dan SOD. Ini ditingkatkan karena ada mengandung scopolutin yang ada di mengkudu. Apalagi di Ziman ini adalah super ekstrak dari mengkudu. Kemudian menurut penelitian Dr. Mona Harrison dari Fakultas Kedokteran Universitas Bolton, karena mengkudu itu menghasilkan hormon serotonin, itu meningkatkan ion kalium juga untuk menurunkan tekanan darah bagi mereka yang punya hipertensi pencetus daripada stroke itu sendiri. Dan menurut Universitas Stanford, Universitas Hawaii, Union College of London, University of California, banyak deh ya, itu juga sangat setuju dari hasil riset penelitian mereka bahwa Morinda citrifolia itu bermanfaat untuk mereka yang punya masalah stroke. Jadi bukan kata saya ya. Kemudian lagi kan kita tahu bahwa di Ziman itu ada yang namanya Centella asiatica atau pegagan. Nah, pegagan itu adalah herbal tanaman air ya, herbal. Itu bentuk daunnya aja mirip otak, dan memang dari zaman pengobatan India kuno, Ayurveda, itu digunakan untuk mereka yang punya masalah dengan masalah kognitif atau masalah otak. Nah, orang yang sudah punya masalah dengan stroke kan biasanya ada yang masalah di otaknya, ada yang sel-sel yang udah mati dan sebagainya macamnya ya. Nah, dia juga mampu memperbaiki fungsi mikroseluler yang ada di pembuluh darah kecil. Jadi Centella asiatica ini sangat luar biasa untuk memperbaiki fungsi kognitif dan fungsi otak, dan kebetulan semua itu kandungan itu ada di dalam Ziman ya kan. Kemudian juga yang menarik lagi adalah di Ziman itu ada yang namanya cinnamon. Nah, cinnamon itu sangat Cinnamon efektif itu juga, adalah ternyata kayu manis. kayu manis. Buat mereka yang manis-manis gitu ya. Jadi Kayu aja manis, kayu apalagi itu manusia. manis, apalagi manusia, dan itu tidak mengandung gula deh ya. Gue Nah. lagi orangnya. Salah. Salah. Lanjut. Jadi kayu manis itu ternyata juga efektif untuk melancarkan peredaran darah.
Nah kan masalah penyempitan pembuluh darah di otak itu kan harus diperbaiki dengan memberi kesehatan kepada pembuluh darahnya sebagai jalannya, termasuk sel-sel darahnya, dan semuanya itu ternyata ada dalam satu botol yang namanya Ziman. Jadi Ziman itu kan kandungan ekstrak dari serai pati buahnya itu diekstraksi double, jadi 2 kali ekstrak. Jadi kalau kita rajin konsumsi buat mereka yang belum terkena stroke, itu mencegah kita terkena stroke. Apalagi kalau udah kena stroke sampai hemorrhagic stroke kan kita kualitas hidup kita menurun. Kita tidak bisa produktif dan beraktivitas. Ya kita konsumsi Ziman lah semenjak dini. 5 tetes pagi, 5 tetes siang, ataupun 5 tetes malam. Ya, ngirit-ngirit 5 tetes pagi, 5 tetes malam. Tapi kalau sudah kena stroke, ya maupun stroke-nya ringan atau berat, kalau bisa 5 tetes minimal sehari 4 kali. Tapi kalau ingin cepat sembuh ya minimal 5 tetes sehari 5 kali. Jadi beli Zimannya jangan 1 botol, langsung 10 botol untuk 1 bulan. Bulan berikutnya 10 botol 1 bulan. Nanti biar proses penyembuhannya itu dipercepat karena tubuh kita kaya dengan antioksidan, dismutase, antioksidan, juga banyak sekali scopoletin yang mampu melebarkan pembuluh darah, kaya dengan nitrit oksida melebarkan pembuluh darah. Kemudian juga banyak sekali zat-zat yang mampu mendetoksifikasi semua racun, melancarkan peredaran darah dan memperbaiki sistem saraf. Ya kan nggak bisa cuma 1 botol buat mereka yang sudah kena stroke. Karena biasanya juga mereka yang sudah terkena ini kan memang sudah tabungan jangka panjang dulu ya. Iya, nah setelah konsumsi rutin juga harus belajar untuk aktivitas kembali. Kan biasanya mereka yang udah lumpuh kalau udah ada pergerakan maupun lemah wajib digerak-gerakkan kan. Ya, kan ada alat-alatnya yang bola-bola di tangan lah, ya kan, untuk diremas-remas, ya kan. Juga untuk bangun dari tempat tidur juga caranya, tekniknya ada agar dia harus untuk kembali jalan lagi. Dilatih walaupun lagi. Jalannya terseret-seret ataupun apa, mesti dilatih. Jangan udah susah deh, udah di kursi roda, nanti nggak akan kembali normal kalau kita tidak mau melatih fisik kita karena faktor kelemahan tubuh kita akibat otak tersebut. Oke. Jadi memang butuh kesabaran tinggi ya buat siapapun yang mengurus atau merawat orang yang terkena stroke. Mulai sekarang kasih Ziman, yang nggak kena, yang belum kena ya nggak usah sampai kena ya. Jadi betul-betul dijaga asupannya biar kita itu bisa sehat terus loh ya kan. Kalau kita sehat itu kita bisa lakukan apa aja, bisa membantu banyak orang, produktivitas juga naik gitu, happy, bisa dengerin radio ini, bisa kirim-kirim lagu ya kan, bisa cari duit. Nah itu. Dan bagi mereka yang mendengar ya, apalagi udah kena stroke 2 kali 3 kali, jangan putus asa. Selama dia mau berjuang, berusaha dan konsumsi Zimannya juga optimal, ya pasti menemukan kembali kesehatannya dengan cara yang bijak gitu ya. Jadi biarkanlah tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri, tapi tubuh kita butuh bahan baku yang terbaik, antioksidan terbaik, nutrisi terbaik, kandungan antioksidan, mineral ya. Kalau di Ziman kan ada scopoletin, ada damar ibaratnya ini booster ya, booster food ya, ada proseronin. Biarlah tubuh kita itu banyak nih tentaranya untuk menyembuhkan sel-sel yang udah lemah. Nah, moga-moga bisa kembali normal. Oke, segera hubungi radio kesayangan Anda ini untuk Anda yang pengen dapetin Ziman ya. Atau juga di marketplace sudah banyak banget kok dicari, itu sudah ada. Pak Nyoto sudah sampai di ujung sesi. Kok cepet banget ya? Iya. Masih pengen bahas tapi kita lanjut minggu depan. Yakin pengen bahas lagi. Pak Nyoto tuh sukanya ngebohongin diri sendiri, males. Karena yang paling sering itu kita paling menikmati nyanyinya itu habis acara. Baik Pak Nyoto, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi, juga menjadi bahan buat kita semua untuk senantiasa peduli dengan kesehatan kita ya. Nena Amelia, saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Manusia kuat. Dadah.